Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, Shalom, selamat pagi, salam sehat bagi kita semua. Sebelum kita dengarkan nats firman Tuhan sebagai nats renungan buat kita pada hari ini, terlebih dahulu kita awali dengan berdoa. Kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera yang daripada Allah Bapa dan daripada anaknya Tuhan kita Yesus Kristus, kiranya itulah yang menyertai kamu sekalian. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, nats firman Tuhan sebagai nats renungan buat kita pada hari ini, hari Sabtu tanggal 18 Maret tahun 2023, diambil dari kitab Zakaria dalam pasal 7 ayatnya yang ke-10. Mari kita dengarkan demikian bunyi firman Tuhan. Janganlah menindas janda dan anak yatim, orang asing dan orang miskin, dan janganlah merancang kejahatan dalam hatimu terhadap masing-masing. Demikian firman Tuhan. Di dalam kehidupan kita setiap harinya, kita sering melihat terjadinya diskriminasi, di mana orang yang kuat selalu merasa dirinya lebih hebat dari orang-orang yang lemah, orang-orang yang berkuasa, orang-orang yang berada, menganggap dirinya lebih hebat daripada orang-orang yang tak punya. Orang-orang yang kuat menganggap dirinya lebih mampu menguasai atau lebih mampu atau lebih kuat daripada orang-orang yang kecil atau orang-orang yang termarginalkan. Itulah yang sering kita lihat dalam kehidupan kita setiap harinya, di mana sering terjadinya yang namanya diskriminasi. Bisa kita ambil suatu contoh. Jikalau ada sesuatu yang mau diperebutkan untuk dimiliki, dan di waktu ada untuk memperebutkan ini, atau di saat memperebutkan ini, ada anak-anak yang kecil. Apa yang terjadi dalam peristiwa itu? Yang pasti orang-orang yang dewasa, orang-orang yang besar selalu mengatakan, biarlah anak-anak atau biarlah orang-orang yang kecil, orang itu menjadi terbelakang, dan yang lebih dahulu adalah orang-orang yang besar atau orang-orang yang dewasa. Dan mungkin banyak peristiwa-peristiwa yang kita jumpai atau kita temui, bagaimana hidup diskriminasi itu selalu hidup dalam kehidupan kita manusia. Suatu contoh mungkin kita masih mengingat, yakni
yang namanya Martin Luther King, di mana Martin Luther King menyuarakan perlunya persamaan antara orang kulit hitam dengan orang kulit putih. Suatu ketika Martin Luther King menaiki suatu bus dari suatu daerah. Di saat Martin Luther King naik dalam bus itu, keadaan bus ini belum banyak orang-orang yang naik atau penumpang daripada bus ini. Dan setelah berjalan beberapa lama bus ini, kemudian naik beberapa orang. Apa yang terjadi yang dilihat oleh Martin Luther King? Di saat bus yang ditumpanginya ini penuh, dan di dalam bus ini ada orang kulit putih dan orang kulit hitam, Martin Luther King melihat orang kulit putih meminggirkan dan menyuruh, yang mana sebelumnya orang kulit hitam duduk di kursi-kursi bus ini. Tetapi setelah orang kulit putih masuk dan menaiki bus ini, mereka melihat orang kulit hitam ini duduk di dalam bus ini. Mereka menyuruh, mereka meminggirkan agar orang-orang kulit putih inilah yang menjadi duduk di kursi daripada bus ini. Orang-orang kulit hitam itu berdiri semua. Melalui peristiwa ini, disitulah muncul suatu komitmen daripada Martin Luther King dengan pernyataannya yang mengatakan, I have a dream. Itulah slogan daripada Martin Luther King, di mana impian Martin Luther King, dia mau dia mau memisahkan atau menghilangkan, yakni adanya pembeda-bedaan antara orang kulit putih dan orang kulit hitam. Martin Luther King menginginkan tidak ada perbeda-bedaan antara orang kulit putih dan orang kulit hitam. Dia mau menginginkan adanya persamaan. Dari apa yang kita ceritakan, dari contoh-contoh tersebut, itulah yang mau diingatkan oleh Nabi Zakaria melalui nats firman Tuhan ini. Sebagaimana dalam nats firman Tuhan ini, Zakaria mengatakan, jangan kamu menindas janda maupun anak yatim maupun orang miskin, sebab itu bukanlah perilaku-perilaku yang diinginkan oleh Tuhan. Itu adalah bukan menjadi buah daripada apa yang kita imani. Maka dengan itu, Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, orang-orang yang beriman atau orang-orang yang melakukan ibadah yang sejati adalah menghilangkan perbeda-bedaan ataupun menjauhkan sikap atau sifat pengkotak-kotakan dalam kehidupannya setiap hari. Orang-orang yang beribadah sejati menganggap dirinya, menganggap orang lain itu semuanya sama, sebagaimana Tuhan telah ciptakan manusia di muka bumi ini. Tidak ada berbeda-beda. Maka dengan itu, marilah jauhkan, singkirkan, yakni sikap pengkotak-kotakan, sikap bermusuh. Tetapi anggaplah orang lain itu menjadi sama di hadapan. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu yang telah kami dengar pada hari ini
yang mengajar kami, membimbing kami bahwa apa yang Engkau ciptakan, apa yang Engkau adakan di dunia ini, semuanya sama ya Tuhan di hadapan-Mu. Engkau arahkan kami, Engkau ingatkan kami, agar kami ya Tuhan tidak berbuat yang tidak baik terhadap sesama kami, tetapi Engkau bimbing kami agar kami ya Tuhan berlaku baik dan menganggap mereka semua adalah menjadi saudara-saudara kami. Mampukan kami, ajari kami agar kami ya Tuhan dapat melakukan yang diperintahkan firman-Mu dalam kehidupan kami setiap harinya. Tuhan adalah Bapa kami, Tuhan sertai kami ya Tuhan dalam kehidupan kami satu hari ini dan hari-hari selanjutnya. Dan apa yang kami kerjakan, dimanapun kami bekerja, Tuhan sertai kami. Tuhan beri kesehatan kepada kami. Beri ya Tuhan berkat-berkat daripada Tuhan melalui apa yang kami kerjakan, agar nantinya ya Tuhan melalui berkat-berkat Tuhan dalam pekerjaan kami, itu menjadi sukacita buat kami dan kemuliaan buat nama Tuhan. Terpujilah nama Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin.